Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mari anak-anak kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang umroh. Umroh secara bahasa artinya berkunjung. Ada juga yang mengartikan umroh adalah menyengaja datang ke tempat yang selalu dikunjungi. Dikatakan demikian karena umroh boleh dilakukan kapan saja. Sedangkan arti umroh secara istilah atau menurut syara, yaitu bermaksud mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk beribadah dengan tata cara tertentu. Tata cara tertentu yang dimaksud adalah adanya rangkaian ibadah mulai dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Umroh disebut juga dengan haji kecil. Perintah umroh tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Pelaksanaan umroh dapat dilakukan sepanjang waktu selama 1 tahun. Yang kedua, hukum umroh. Hukum umroh wajib sekali seumur hidup. Umroh wajib. Umroh yang pertama kali dilaksanakan disebut juga umrotul Islam. 2. Umroh yang dilaksanakan karena nazar atau berjanji. B. Umroh sunnah ialah umroh yang dilakukan setelah umroh wajib, baik yang kedua dan seterusnya, dan bukan karena nazar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 158, Bismillahirrahmanirrahim. Innas shafa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar Allah, maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 158. Selanjutnya, syarat, rukun, wajib, dan sunnah umroh. Yang pertama, syarat wajib umroh. Yang pertama adalah Islam. 2. Akil, maksudnya tidak wajib bagi orang gila. 3. Balik, dewasa, tidak wajib bagi anak-anak. 4. Merdeka, artinya bukan budak atau hamba sahaya. Yang terakhir, syarat wajib umroh yang terakhir adalah istitoah. Istitoah adalah artinya mampu. Mampu perjalanannya, mampu ongkosnya, dan mampu sebagainya. 2. Rukun umroh. Yang pertama, ihram dengan niat umroh. Rukun umroh yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima adalah tertib. Wajib umroh. Wajib umroh yaitu berniat atau ihram dari miqat, artinya batas tempat yang sudah ditentukan, antara lain Jeddah, Bir Ali Madinah, Tan'im, Ji'ranah, dan Hudaybiyah. B. Meninggalkan larangan ihram.
Jamaah yang berikhram tidak dari mikot atau melanggar larangan ikhram, umrohnya sah dengan membayar dam atau denda sesuai dengan pelanggarannya. Sunnah umroh. Sebelum umroh disunahkan melakukan sebagai berikut. Yang pertama, memotong kuku. Yang ketiga, memotong rambut, kumis, dan jenggot. Yang ketiga, membersihkan rambut, ketiak, dan kemaluan. Yang keempat, mandi. Yang kelima adalah memakai wewangian. Yang terakhir adalah sholat sunnah ikhram. Larangan dan tata cara umrah. Larangan-larangan dalam umrah sama dengan larangan-larangan dalam ibadah haji, yaitu 1. Memakai pakaian bertangkup, yang artinya baju, kaos, celana, tutup kepala, dan sepatu bagi laki-laki. Yang kedua, menutup muka bagi perempuan. Yang ketiga, memakai kaos tangan bagi perempuan. Yang keempat, memakai baju ketat dan transparan bagi perempuan. Yang kelima, memakai wewangian. Keenam, memotong atau mencabut kuku dan atau rambut. Yang ketujuh, berburu binatang yang boleh dimakan. Yang kedelapan, menganiaya atau membunuh binatang kecil yang membahayakan. Yang kesembilan, mencabut atau memotong tumbuhan. Yang ke-10, berjumbu. Yang ke-11, melamar, meminang, dan menikah. Yang terakhir adalah berkata-kotor, dan bertengkar. Tata cara umrah. Umrah dapat dilaksanakan kapan saja, tidak terikat tanggal dan bulan sebagaimana ibadah haji. Adapun tata cara sebagai berikut. Yang pertama, berikhram dengan niat umrah pada mikotnya. Yang kedua, melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Yang ketiga, melaksanakan sa'i dari Bukit Sofa dan Marwah 7 kali. Yang keempat, tahallul, yaitu mencukur rambut minimal 3 helai. Perbedaan haji dan umrah. Haji dan umrah memang memiliki beberapa kesamaan, yaitu sama-sama mengunjungi Baitullah untuk beribadah kepada Allah. Namun haji dan umrah memiliki perbedaan mendasar yang perlu diketahui setiap umat muslim. Berikut ini adalah perbedaan-perbedaan antara haji dan umrah. Yang pertama, perbedaan ibadah haji dan umrah dari segi waktu pelaksanaan. Haji dan umrah adalah ibadah yang menurut kacamata orang awam Indonesia sama pergi ke Mekah. Namun, sejatinya keduanya memiliki perbedaan penting. Haji sering disebut sebagai haji besar. Hanya sah bila dilaksanakan setahun sekali pada musim haji atau bulan haji, yakni tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah. Sedangkan umrah, kapanpun ingin pergi beribadah umrah, maka itu bisa dan sah dilaksanakan. Artinya, ibadah umrah dapat ditunaikan setiap waktu sepanjang tahun. Yang kedua, perbedaan ibadah haji dan umrah dari segi tata cara pelaksanaannya. Dalam prakteknya, orang yang menjalankan urutan-urutan ibadah haji berarti ia sudah melakukan praktek umrah. Karena umrah hanya terdiri dari niat, tawaf, dan sa'i, memotong rambut atau tahallul. Sedangkan haji meliputi semua tata cara umrah ditambah dengan wukuf di Arafah, menginap di Musdalifah dan di Mina, serta melempar jumrah. Perbedaan ibadah haji dan umrah yang ketiga yaitu dari segi hukum. Status wajib telah menjadi ketetapan hukum haji. Di kalangan ulama tidak ada perbedaan dan perselisihan
dalam hal wajibnya memakai ibadah haji bagi orang yang mampu. Sedangkan mengenai wajibnya umroh bagi yang mampu melaksanakannya. Para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan wajib dan sebagian lain mengatakan tidak wajib. Demikian anak-anak pelajaran pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.